masih mengudara di jalan yang sama, meski sepeda kita berbeda dengan kayuhan sepeda. Ruang berbagi cerita dari setiap kayuhan, biar pelan-pelan paham. Hai, I'm back. Dan mungkin ini saat yang tepat buat ngenalin ulang apa sebenarnya ruangan ini. Aku masih punya hutang dari seorang anonim yang bertanya di Tumblr. Dan itu udah lama banget. Mungkin teman-teman Sompi juga penasaran, kenapa sih aku memilih nama kayuhan sepeda? Alasannya ya klasik. Aku suka banget sama sepeda. Tapi setelah perjalanan yang panjang, aku akhirnya paham kalau nama ini lahir dari satu kebutuhan sederhana. Asik. Tempat buat mengambil jeda, bergerak, dan memahami hidup tanpa harus cepat-cepat. Tempat buat bilang, aku lagi mencoba. Dan itu cukup. Dari awal, aku percaya kalau hidup itu kayak sepeda. Kadang pelan, kadang tersendat, kadang berat banget. Dan kadang-kadang ringan. Dan setiap dari kita punya sepeda yang berbeda. Ritme berbeda, arah berbeda, dan juga alasan berbeda. Tapi jalan yang kita tempuh seringkali sama. Makanya aku bikin ruangan ini. Supaya kita bisa berbagi cerita tanpa ngebut, tanpa nuntut apa-apa. Cuma duduk, rebahan juga boleh, ngobrol, dan biarin diri kita pelan-pelan paham. Beberapa waktu kemarin, aku berhenti sejenak. Setelah mengalami kehilangan besar. Kehilangan cinta pertamaku, ayah. Dan jujur, aku gelagapan. Aku harus nyari ulang arah. Tapi sampai akhirnya aku diingatkan bahwa aku masih punya memori yang jelas sama ayah. Jadi waktu itu aku cerita ke ayah kalau aku punya podcast. Dan aku kan mulai nge-podcast itu di tahun 2019 dan aku baru cerita ke ayah itu 2021. Terus ayah tanya, udah berapa episodenya? Dan aku bilang baru 30. Terus ayah bilang, kok udah mau jalan 2 tahun masih dikit, katanya gitu. Dan aku jadi termenung, ya juga ya, kenapa ya? Bahkan di tahun 2024 pun kayaknya episode aku masih di 50-an kayak gitu. Tapi makasih ya Sompi udah masih mau sama-sama jalan dan dengerin podcast Kayuhan Sepeda. Dan dari memori kecil yang cukup jelas itu, aku juga menyadari sesuatu bahwa Kayuhan Sepeda ternyata bukan cuma podcast. Tapi ini ruang buat ngambil jeda. Buat cerita dan juga tumbuh bersama. Dan tempat di mana cerita kecil bisa jadi energi buat melangkah lebih jauh. Amin. Dan itu kenapa episode ini aku kasih judul Updraft. Karena aku terinspirasi dari salah satu lagu. Updraft itu arus naik. Jadi angin yang ngebantu sesuatu terbang lebih tinggi. Tapi sih karena aku sukanya laut. Jadi aku malah kebayangnya ombak. Ombak kan kadang naik ya. Dan kadang runtuh. Tapi selalu mendorong kita buat terus bergerak ke depan. Dan membawa kita ke tempat yang baru. Kacau banget ya. Ya tapi gitulah. Namanya juga hidup. Dan bagian itulah yang bikin perjalanan juga jadi berarti. Dan buat aku, ini momen yang Kayuhan Sepeda buat naik lagi sama sepedanya. Buat jalan lagi maksudnya. Enggak dengan terburu-buru, bukan juga buat kelihatan keren. Karena ternyata aku selalu memulainya dengan berantakan dan modal bismillah, mulai aja dulu.
Selain itu, insya Allah di fase baru ini, Kayuhan Sepeda bakal bahas banyak hal. Tentang perjalanan, tentang tumbuh, tentang anak muda yang lagi nyari arah, tentang sustainability yang manusiawi, asik, tentang pertemanan dan peluang yang datang dari obrolan kecil, dan tentang bagaimana kita bergerak walau lambat tapi tetap bergerak. Di sini aku juga mau ngajak teman-teman Sompi untuk mengambil jeda, kemudian jalan lagi bareng-bareng. Enggak harus sama ritmenya, enggak harus sama kuatnya, dan enggak harus maksain buat nikmatin momennya. Karena Allah enggak nyuruh kita buat nikmatin momen kok. Tapi cukup ada, cukup rasain, cukup hadir. Feel the moment and be the moment. Jadi bismillah, kayu aja.